Apalagi Islam itu agak mirip dengan agama Kapitayan. Dasar-dasarnya. Contohnya, Ya, contoh kemiripannya. jadi gini, selama ratusan tahun nggak bisa masuk di sini karena di sini ada agama Kapitayan yang sangat berpengaruh. Pemujaan terhadap unsur tertinggi yang disebut taya. Taya itu kosong, suwung, awang ungu. Didefinisikan tan keno pinoyongo. Yang namanya sesembahan itu tidak bisa misalkan atau dibandingkan dengan sesuatu itu nggak bisa. Kosong, suwung. Nah itulah kemudian apa? Mereka menolak pemujaan terhadap unsur-unsur benda. Selama ratusan tahun Islam itu dianggap oleh orang sini pemuja berhala. Ini golongan pemuja berhala Islam. Kenapa? Loh, kalau mereka sembahyang itu sujud pada batu itu dianggap pemujaan berhala gitu. Orang dulu. Nanti baru zaman Wali Songo yang bisa menjelaskan. Loh, itu yang dinamakan kiblat papat limo pancer, penjelasan tentang Ka'bah itu. Jadi orang tidak nyembah batunya, tapi limo pancer menyembah pancernya itu. Apa? Tengah-tengah Ka'bah. Apa? Ruang kosong, sumpung. Itu baru orang bisa paham. Itu hal-hal yang memudahkan Islam bisa diterima bahwa oh iya sama kan kena yang ngopo Islam juga laisa kami slihi saya pun oh iya gini. Nah kebetulan juga orang-orang Kapitayan itu mengenal apa yang namanya sembahyang, menyembah yang. Nah itu kok kebetulan gerakannya mirip sholat. Jadi ada 4 gerakan. Pertama tulajep, kedua tungkul, ketiga tondem, keempat tulumpuh. Itu 4 gerakan orang sembahyang. Yang pertama tulajep, itu basa Kawi artinya berdiri tegak dengan sikap swadikep. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Nah, di situ. Jadi dia berdiri kemudian memegang keakuan. Keakuan itu ada di dalam mana? Di dalam hati. Karena itu agak miring ke kiri. Karena mereka meyakini mana itu ada di kiri. Jadi berdiri begini, menghadap ke suwung. Kalau tidak di depan gua, kalau tempat ibadahnya itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, bagian tengah itu lubang kosong. Yang sanggar itu oleh Wali Songo diambil alih jadi langgar gitu. Ada ruang kosongnya di situ. Ini dari mana? Nyontoh Masjidil Haram, nggak ada itu. Nggak ada. Kosong. Gitu. Nah, dia menghadap ke arah ruang kosong itu. Swadikep. Itu yang kedua ya. Yang pertama, tulajep itu. Tulajep Berdiri dengan posisi swadikep. Nah, gerakan kedua namanya tungkul. Jadi dia memandang tanah sambil bertumpu pada dengkul. Rukuk gerakannya itu rukuk persis. Ya, itu. Setelah itu gerakan ketiga, tondem, sujud, seperti bayi dalam perut ibu. Baru gerakan keempat namanya tulumpuh, duduk di atas batu. Duduk iftiros. Itu namanya sembahyang. Itu dicatat dalam apa itu? Ya. Dicatat. Loh, ya dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang orang Kapitayan kalau sembahyang ya begitu. Baru tahu. Itu contoh. Berarti sebelum Islam datang pun itu Sudah. sudah hampir Sudah. Iya. tinggal kurang klik dikit gitu Iya. ya. Karena itu sampai ada kasta ke-6 itu Meleca, semua orang asing itu adalah golongan Meleca Filalan.
karena mereka menempatkan posisi rendah. Semua bangsa di sekitar Nusantara itu pemuja berhala sendiri. Orang Vietnam punya berhalanya sendiri, nanti orang Kamboja, itu orang Siam, orang Burma, orang Cina semua, karena itu mereka jadi kasta rendah. Termasuk Islam yang dianggap nyembah batu itu diposisikan rendah. Nah itu, jadi agak mirip gitu. Nah yang kedua, orang-orang Kapitanya itu punya ibadah namanya Pasabrata, Poso Broto atau Upawasa. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Puasa sama loh. Ya, Di Islam ada puasa, saum. Ya. Tapi di sini sudah ada Upawasa atau Pasabrata, Poso Broto. Tidak makan mulai pagi. Dan dalam keseharian mereka mengenal Poso Dino Pitu, puasa hari 7. Itu artinya bukan puasa 7 hari berturut-turut, cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. Itu sudah sama dengan puasa 7 hari. Kenapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, disitulah para Sunan kemudian mengamati Poso Dino Pitu hari kedua dan hari kelima. Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Berarti Senin, Kamis, Selasa. Udah lama. Banyak tradisi-tradisi itu yang sama. Kemiripan ya. Iya, mirip, konsepsi mirip. dan ajaran ritualnya. Nah itulah Wali Songo mampu menangkap itu. Ternyata Hindu dan Buddha itu minoritas. Dianut hanya orang di keraton. Masyarakat di luar keraton itu kapitayan agama ini. Orang hanya mengenal apa? Punden gitu. Nggak mengenal dewa-dewa gitu. Iya, Punden. Sampai hari ini masih banyak. Masih berbagi banyak. Punden. Kemudian ziarah kepada orang yang dianggap paling sakti, Punden Kabuyutan apa anu itu sing buka desa ya, itu yang paling sakti punya anu kebudayaan. Itu jadikan tempat ziarah. Kenapa? Makam orang keramat itu ditempatkan di tempat namanya Tungkup. Itu kapitayan. Tungkup itu rumah-rumahan. Ini kemudian sampai sekarang kan menjelma jadi makamnya para wali kan. Ya. Para wali itu kecuali Sunan Ampel, semua ada di dalam Tungkup. Ini kelanjutan kapitayan. Jadi ziarah itu mereka nyebut Sidayatra itu ya zaman kuno. Ziarah. Jadi Sunan Ampel dan kawan-kawan itu mampu menangkap itu ya. Iya, dan menduduki posisi sebagai guru suci. Itulah mereka. Langsung dalam jangka 50 tahun. Iya. Lalu mereka itu ada pembagian kok. Kanan kiri, kanan itu baik, kiri itu tidak baik. Karena itu ada aliran Pangiwo, Panengen, macam-macam itu. Pangiwo itu pasti sesat. Pasti tidak baik. Nah, Pembagian dalam hal apa? oh, dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Jadi begini, misalnya kita dalam kehidupan ada aturan masuk kamar mandi, ya, jamban dan seterusnya. Itu di ajaran Kapitayan untuk masuk tempat-tempat yang tidak baik itu harus masuk kaki kiri dulu, tidak boleh kaki kanan. Agar kita tidak lupa penggunaan kaki. Tempat seperti kamar mandi, jamban, itu disebut dengan kiwan atau pakiwan. Basa Jawa kuno. Nah, ini apa? Kenapa dinamakan kiwan? Ya, maksudnya sikil kiwa dulu. Sampai ada begitu ya. Iya. Lo jadi zaman Majapahit, jangan coba-coba memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Oh, bisa dibunuh zaman itu. Karena dianggap penghinaan. Itu yang ditangkap Wali Songo. Itulah yang paling berani pertama kali bikin statement Sunan Bonang. Statement. Orang-orang Kapitayan itu Muslim, tapi durung maca syahadat di gurun kita.
Ada kurang, tugas, ya. kurangnya itu cuma 2 itu Iya, ya, berarti cuma itu. pilihannya sudah mirip gitu. Mirip sudah sama. Itu Sunan Bonang pertama kali. Nah, itulah tugas para wali adalah mensahadatkan dan mengajak mereka untuk beriman. Nah, sudah. Dan kemudian mengenal Al-Quran. Nah, yang lain-lain itu gampang. Jadi 3 aja tugas wali itu. Satu. Nah, mensyahadatkan, khitan, dan mengenalkan Al-Quran. Nah, itulah ketika Sunan Bonang diangkat menjadi imam Masjid Demak yang kedua. Karena kakak iparnya Pangeran Karangkemuning yang menjadi imam Masjid Demak pertama itu wafat. Sunan Bonang diminta untuk ganti. Itulah pertama kali Sunan Bonang bikin acara pensahadatan massal, pembacaan 2 kalimat syahadat, upacara. Ketika bulan Maulid udah dilakukan upacara grebek Maulid, dia bikin tumpeng. Tumpeng itu simbol kapitayan, bukan Hindu. Tumpeng besar, kemudian diarak dari keraton menuju masa didatangkan untuk ikut upacara itu. Setelah itu Sunan Bonang naik di seperti panggung begitu. Monggo sedulur-sedulur kabeh moco kalimat syahadatain 2 kalimat syahadat. Itulah upacara pensyahadatan Yang sampai sekarang dikenal sekaten. Iya, karena tidak bisa mengucapkan syahadatain dari sekaten itu Demak itu pertama kali. Itulah pensyahadatan massal itu di situ awalnya. Yang dilakukan pada bulan Maulid dan bulan Muharram. Grebek Maulid dan grebek Syuro. Nah, kemudian di antara para wali itu ada yang berpikiran bahwa kalau menunggu Muharram dan Maulid lama sekali, akhirnya ada yang ngambil inisiatif. Ini harus dilakukan pensyahadatan ini. Itulah Sunan Kudus, ayahnya Sunan Kudus. Itu pertama kali membentuk jatilan Jalan Kepang. Justru Sunan Ngudung. Sunan Ngudung. Kalau itu zaman Mojopahit nggak ada kok itu jaranan, enggak ada. Disitulah jaranan digunakan dengan tetabuhan, masyarakat ngumpul di lapangan desa. Setelah nonton rame-rame, ayo diajak membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang jalan itu, itulah kenapa kok itu cepat perkembangan Islam. Mensyahadatkan, menghitankan, terus mengenalkan Al-Quran. Nah, terus tentang itu sebabnya salah satu yang ditinggalkan Sunan Bonang yang awal-awal digunakan itu adalah tradisi selamatan. Karena Sunan Bonang pertama kali dakwah di daerah Kediri. Beliau sempat berbenturan dengan kelompok-kelompok Tantrayana, aliran. Ya, karena Kediri kan masih banyak pengikutnya tokoh Sri Mahadewi atau Calon Arang. Itu kan zaman kuno orang yang dianggap ilmu Tantrayana paling tinggi, Calon Arang. Nah, Sunan Bonang kemudian membuat acara yang sama dengan upacara Molimo Pancamakara, bikin lingkaran, tetapi tengah-tengahnya makanan, minuman, tidak ada miras, tidak ada apa-apa, dan semua orang berdoa menggunakan doa-doa Islam. Nah, itulah pelan-pelan orang kita mulai mengenal, minimal selamatan. Kenapa disebut selamatan? Loh ya, dongone kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Selamatan. Wong Jawa nek kepengin selamat ya kudu selamatan.
sampai sekarang identitas itu Jawa pasti Slametan. Jadi ada melekat itu sulit untuk dihilangkan itu. Sampai Jawa yang di luar, di daerah Bangkok, yang di daerah Suriname, Slametan masih. Padahal zaman Mojopahit tidak ada itu, Slametan itu. Nah itu baru. Nah, itulah nanti ada Slametan. Kemudian kenduri itu kalau bukan doa untuk keselamatan, tapi kenduri itu khusus untuk mengirim arwah leluhur. Namanya kenduri. Nah, kenapa dinamakan kenduri? Itu dari bahasa Persia. Ternyata kok upacara mengirim doa kepada leluhurnya imam-imam, yaitu kepada Fatimah Az-Zahra. Itu namanya upacara kenduri. Upacara berdoa yang kemudian diakhiri dengan makan-makan. Itu dipraktekkan itu dalam dakwah itu, tradisi. Nah itulah kemudian kita bisa mengenal Islam zaman itu mayoritas orang hanya membaca syahadat, kita Slametan. Sudah pas itu. Kenapa? Ajarannya wali kok. Itu sampai sekarang di desa-desa itu masih banyak orang itu sholatnya cuma 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Sehari-hari yo gak sholat, tapi tetap aja Slametan tahlilan. Kenapa? Itu ajarannya wali. Jadi hampir gak ada itu di desa-desa orang gak paham ayat kursi, pasti ya. Bahkan surat Yasin itu anak kecil-kecil banyak yang hafal. Kenapa? Pengenalan mulai zaman Wali Songo itu. Jadi itu proses-proses itu pewarisan. Dan saya kira itu tradisi yang luar biasa. Tak berubah sampai sekarang. Sulit untuk itu. Misalnya untuk mengubah Jawa dipisahkan dengan Slametan itu sulit. Jawa dipisahkan dengan Muludan sulit. Tidak bisa. Tahlilan sulit. Kenapa? Sudah melekat jadi satu. Jadi saya kira itu ya, begitu cepatnya Wali Songo karena satu beliau menduduki posisi sebagai